Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Seperti biasa, pasti akan menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini kita akan bicara tentang sisi politik yang makin marak hari ini ketika kita bicara tentang soal capres-cawapres gitu ya. Padahal Pilpres masih sekitar hampir setahun lagi gitu, tapi ini sudah mulai ramai dan juga kita menganggap bahwa banyak hal sebenarnya harus diselesaikan dulu, tapi orang sudah sibuk capres-cawapres. Ini fenomena apa dan apakah ini ada juga manfaatnya bagi masyarakat? Kita akan wawancarai Bapak Anang Guranata, beliau adalah akademisi dari FISIP Universitas Udayana. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabar, sehat ya? Baik, Pak Nyoman. Pasti memantau juga ya kondisi perpolitikan Indonesia gitu ya. Selalu memantau. Kalau Bang Anang melihatnya gimana nih fenomena capres-cawapres? Apakah ini kemajuan demokrasi atau seperti apa, Pak? Dalam hal mengomentari atau menyambut adanya Pilpres, itu adalah kemajuan karena jauh hari sebelumnya orang sudah bergeliat untuk berkomentar tentang capres yang muncul, dan dalam iklim demokrasi itu adalah kemewahan karena itu tidak didapatkan dalam sistem otoriter. Walaupun jauh-jauh hari sudah mulai bergeliat, namun yang menjadi persoalan tadi seperti yang disampaikan bahwa dalam situasi kesulitan ekonomi, orang tetap bergeliat membahas tentang Pilpres. Itu artinya menegaskan bahwa kebutuhan untuk mengekspresikan diri, pandangan hidup adalah menjadi bagian dari hak asasi manusia, menjadi bagian dari kemewahan demokrasi, menjadi bagian dari hal yang istimewa dari demokrasi. Karena itu adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan untuk mengungkapkan diri adalah kebutuhan dari manusia yang dasar. Kemudian yang lainnya yang menarik adalah bahwa orang yang berkomentar tentang Pilpres ini justru banyak adalah orang-orang yang tidak punya suara dalam menentukan calon. Yang menentukan calon kan pemimpin partai. Nah, ini jadi persoalan. Iya. Justru pemimpin partai sepertinya tidak terlalu tapi kan mereka sudah beberapa, katakanlah mau mengajukan calon-calon, misalnya ada Anies Baswedan, kemudian juga cukup memicu reaksi dari masyarakat gitu ya. Gimana Pak Anang melihat muncul, sudah dideklarasikan untuk menjadi capres ini gimana? Keriuhan terjadi ketika sebetulnya partai politik itu adalah dia merupakan representasi dari warna-warna politik yang beraneka ragam, ideologi-ideologi dari masyarakat yang beraneka ragam. Ketika seorang partai Nasdem mengusung Nasional Demokrasi, kemudian dia mencalonkan Anies Baswedan, publik mengira itu tidak cocok pasangannya, sehingga itu menimbulkan ada yang keluar dari partai itu, ada yang masuk juga barangkali ya, ada yang juga keluar. Itu adalah wujud dari konsekuensi dari politik elit. Padahal sebetulnya kalau kita memaknai demokrasi sebagai partisipasi publik dalam menggunakan hak suaranya, itu semestinya demokrasi juga bermula harus dari partai. Bagaimana anggota partai ini memiliki hak suara dalam menominasikan calon, tidak hanya Pilpres ya, dari calon wali kota, bupati, gubernur, semestinya anggota partai. Sebab kalau itu dicalonkan oleh pemimpin partai, demokrasi kita mundur dalam hal itu. Partai menjadi seperti kerajaan, di mana raja lah yang menentukan pangerannya, prinsesnya siapa gitu kan. Nah, anggota partainya ngapain gitu kan. Apakah itu juga menunjukkan sebenarnya mungkin dalam tataran masyarakat demokrasi ini sudah mulai agak sedikit membaik, tapi dari tataran elit masih belum begitu bagus ya demokrasi kita? Secara sistem kepartian kita masih perlu perjuangan. Partai ini kan sebetulnya adalah entitas politik yang sangat penting. Karena apa? Semua pemimpin politik itu lahir dari parpol. Calon bupati, wali kota, calon gubernur, calon presiden, semua dari partai. Sehingga kalau partai ini bagus, sistemnya bagus, maka dia akan menarik bagi talenta-talenta pemimpin untuk masuk partai. Nah, kalau misalnya partai itu penentuan calon pemimpinnya ditentukan dinasti, ditentukan siapa yang memiliki partai, apakah orang yang memiliki talenta pemimpin masuk partai? Kan lebih baik mereka masuk bisnis. Kalau partai sudah tidak menarik bagi talenta pemimpin, bagaimana nanti nominasinya? Nah, gitu. Sekarang harapan saya sebagai akademisi adalah mari kita kembalikan kepada kedaulatan rakyat itu dimulai dari partai lah. Nanti supaya ketika pemilu rakyat secara keseluruhan yang menilai. Untuk di partai biarlah
rakyat internal di partai itu yang turut menentukan siapa calonnya, bukan seorang orang tua yang mengharapkan anaknya jadi calon presiden gitu kan. Nah, itu yang menurut saya itu bisa jadi kemunduran kalau Berarti itu sebenarnya menunjukkan bahwa partai-partai politik di Indonesia ini belum betul-betul modern gitu ya? Iya, belum, malah kemunduran. Malah kebalik. Secara keseluruhan kita mengalami konsolidasi demokrasi di mana orang itu setuju bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan publik. Dan salah satu pilarnya kan partai politik, tetapi partai politik malah dia mundur. Mundur dalam artian dia tidak menggalang partisipasi secara keseluruhan, menggalang anggota partai untuk terlibat dalam penentuan calon, malah menjadi keputusan dari elit gitu. Malah elitnya mengeluarkan atau menentukan calon presiden, mendapat perlawanan dari publik. Yang publik itu dia tidak punya hak suara di partai, tapi dia punya hak suara ketika hari H pemilihan gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti sekarang, kalau kita lihat kan tadi Pak Anu mengatakan, apakah terlalu maju tidak ini? Artinya belum saatnya kita bicara capres-cawapres, tapi sudah bicara. Apakah setuju dengan pandangan seperti itu? Menurut saya begini, ini karena tidak ada incumbent yang maju, sehingga peluang bagi semua calon itu sangat terbuka. Ya? Agak berat kalau orang itu melawan incumbent, karena peluang ini terbuka dan kemudian orang sangat ingin mendapatkan posisi itu, sehingga orang berinvestasi lebih awal. Menurut saya itu tidak salah, dan juga semestinya justru kandidat itu berinvestasi lebih awal dengan berbagai cara yang elegan. Karena kalau di Indonesia kan publik melihat kalau orang itu terlalu ambisi, malah simpatinya menurun. Tetapi ada usaha gitu, ada usaha paling tidak pertama dikenal dulu oleh masyarakat, kemudian baru nanti bagaimana menampilkan elektabilitas. Itu yang terpenting. Nah, kalau dari dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, kita kalau itu sudah mulai bahkan ada simulasinya kalau pemilihan hari ini, dan apakah itu akan menjadi jaminan nanti di 2024 menjadi ukuran yang katakanlah akan mendekati kebenaran apa yang calonkan itu akan memiliki elektabilitas yang seperti survei itu kalaupun itu dilakukan secara benar ya, anggaplah itu dilakukan secara benar, metodologinya benar, itu adalah merupakan potret saat dilakukan survei. Dan waktu masih panjang, keadaan bisa berubah. Bisa banyak perubahan lagi ya. Masih banyak yang bisa terjadi, bisa saja calonnya mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung pendukungnya, atau ada hal lain ya, seperti terjadi pada SBY, fenomena SBY gitu kan, dia teraniaya kemudian suara dia naik gitu kan. Banyak fenomena yang tidak bisa memastikan survei itu hasilnya bisa setara gitu. Tapi kalau dari beberapa survei lalu kan ada muncul nama-nama itu sih, ada Prabowo, ada siapa lagi, Ganjar Pranowo, ada Anies, itu yang cukup besar. Itu sebenarnya stabil gitu. Apakah Pak Anu melihat kemungkinan besar calon ini akan seperti ini muncul, ada Prabowo, ada Ganjar, kemudian ada Anies? Ya, itu juga nama-nama itu betul stabil, tapi juga tergantung pada siapa nanti yang akan mencalonkan. Kalau dia elektabilitasnya tinggi tetapi tidak ada partai yang mencalonkan, atau dia malah lompat partai, nah petanya bisa berubah lagi, itu bisa berubah. Nah, sekarang tergantung pada pimpinan partai, apakah mereka mau membaca data, terutama tidak hanya soal siapa yang memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi juga membaca data siapa calon yang memiliki resistensi yang tinggi. Karena ada calon yang resistensinya rendah, ada calon yang resistensinya tinggi. Resistensinya tinggi itu maksudnya yang kemungkinan besar akan mendapat penolakan. Akan menolak. Ada calon yang tingkat penolakannya itu rendah, artinya ketika calon itu dimunculkan, dia lebih mudah untuk menggait orang-orang yang tidak terlalu resistensi gitu. Kalau sudah dari awal udah menolak, nah itu agak berat bagi parpol apapun caranya. Ya, Anda bisa melihat bagaimana dengan dikemas apapun, dipasang poster dimanapun gitu. Kalau orang sudah resistensi, berbeda ketika Jokowi muncul, orang mengira itu bahwa Jokowi adalah bagian dari kita. Caranya berpakaian, caranya makan, caranya berbicara gitu kan. Beda hal dengan calon lain misalnya yang dia tampil sebagai elit gitu. Orang sudah melihatnya sebagai jauh. Dipoles apapun juga akan susah untuk merebut. Artinya kan banyak kita lihat juga ya tokoh politik yang mau mencapreskan dirinya atau oleh partainya kemudian memasang baliho yang banyak, itu tidak efektif menurut Pak Anu. Kita lihat impact-nya.
Ketika masang baliho, oke, orang kenal, tapi kan orang kenal malah bisa antipati malah kebalik. Malah kebalik ketika dia melihat semestinya bukan ini yang maju nih, justru yang lain yang semestinya maju gitu. Bisa dianggap sebagai tidak hanya dengan menebar lebih banyak baliho di berbagai macam pelosok itu akan kemudian menaikkan elektabilitas. Iya. Nggak ada. Kalau popularitas itu iya, kan dikenal kan. Dikenal kan bisa akhirnya dikenal kemudian mengarah kepada simpati, bisa dikenal dalam arti mengarah kepada antipati kan, itu dua hasilnya. Iya. Atau biasa-biasa saja gitu kan. Artinya kalau dipasang baliho di mana-mana orang kenal si A, kenal. Tapi kalau memilih ini belum tentu. Gitu ya. Belum tentu. Gitu. Itu terbukti dari beberapa survei. Beberapa survei, itulah mengapa ada calon yang rajin menebar baliho, menebar poster, itu kan stagnan suaranya dia. Artinya publik melihat itu, oke, saya tahu dia, tapi saya tidak akan pilih dia. Kemudian ada yang pandangan mengatakan ini masih jauh, kemudian kita sedang menghadapi krisis ekonomi, tantangan ke depan masih berat. Ini kok elit politik masih sibuk ngurusin capres. Kalau ada pandangan seperti itu gimana Pak Anom? Justru sebetulnya ketika dalam pada krisis ekonomi, justru itu penting untuk membicarakan pemimpin mereka yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Justru ini saatnya gagasan itu diadu. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi? Siapa yang punya gagasan yang baik gitu? Ya, itu bukan hal yang sebaliknya, tapi bisa bersinergi gitu. Gagasannya apa? Bukan berarti mereka tidak bernikah ketika mereka ribut soal capres hari ini gitu ya? Iya, itu tidak. Ya, saya melihatnya itu justru sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa inilah momentum mereka itu memberikan solusi bagi masyarakat. Oke, sebagai closing statement Pak Anom, mungkin Pak Anom menyampaikan hal-hal penting terkait capres ini kepada masyarakat, kemudian partai politik ini terutama. Apa pesannya? Baik. Saya mengharapkan dalam perhelatan Pilpres ini warga masyarakat turut aktif untuk mengomentari, melihat rekam jejaknya, karena pilihan dari masyarakat itulah yang akan menentukan bagaimana negara ini dijalankan. Walaupun kita sebagai masyarakat dalam keadaan sekarang bukan sebagai pemimpin partai, bukan sebagai pengambil keputusan partai, namun satu suara tetap menentukan, tetap awasi sampai dengan Pilpres, dan juga setelah Pilpres jangan lupa itu juga tetap menjadi hak masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Pilpres bukanlah pesta, tetapi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Setelah Pilpres, rakyat masih memiliki hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar mandat rakyat bisa dikontrol, bisa dikendalikan sebagaimana kontrak politik pemimpin kepada rakyatnya. Baik, terima kasih Pak Anom atas statementnya dan pandangan tentang bagaimana kondisi politik kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa ada manfaatnya juga ketika capres muncul lebih awal gitu ya. Tapi partai politik juga perlu lebih mendewasakan diri untuk menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi calon pemimpin bangsa Indonesia. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.